Nyamuk Wolbachia? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Baru-baru ini, warganet digemparkan oleh berita pelepasan ribuan nyamuk Wolbachia. Sebenarnya, nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk yang terinfeksi bakteri yang ditemukan oleh peneliti asal Amerika pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 2011, peneliti asal Indonesia melaksanakan World Mosquito Program di Yogyakarta yang memanfaatkan bakteri ini sebagai solusi dari tingginya kasus dan kematian akibat demam berdarah. Bakteri Wolbachia terbukti dapat meningkatkan imunitas nyamuk terhadap virus dengue dan juga menghambat replikasi virus. Selain itu, jika nyamuk jantan dengan Wolbachia kawin dengan betina tanpa Wolbachia, maka telur-telur tersebut tidak akan menetas. Sebaliknya, jika jantan tanpa Wolbachia kawin dengan betina yang terinfeksi oleh Wolbachia, maka bakteri Wolbachia tersebut akan diturunkan kepada anak-anaknya. Lalu, apakah ada bukti bahwa nyamuk ini bermanfaat? Pada tahun 2021, sudah pernah dilepaskan nyamuk-nyamuk Wolbachia ini ke beberapa daerah di Yogyakarta. Dan dibandingkan dengan daerah lain, angka kejadian dengue menurun hingga 77% dan angka perawatan di rumah sakit akibat dengue berkurang 86%. Namun, hal ini justru memicu berbagai pertanyaan dari para netizen. Rekayasa genetik, dimasukkan nanochip. Bakteri ini adalah bakteri yang secara alami hidup di tubuh beberapa spesies serangga, sehingga bakteri ini bukan bakteri baru hasil rekayasa genetik, apalagi merupakan nanochip. Apakah berdampak pada manusia dan juga ekosistem? Bakteri Wolbachia ini hanya dapat hidup di dalam sel tubuh serangga. Apabila serangga mati, maka bakteri ini juga akan mati. Selain itu, bakteri Wolbachia tidak dapat hidup di sel tubuh manusia ataupun spesies lain. Terus, kalau nyamuk-nyamuk baru ini dilepaskan, bukannya makin banyak nyamuk ya? Memang, beberapa saat setelah pelepasan, jumlah nyamuknya bertambah. Namun, dalam 3 bulan setelahnya, jumlah nyamuk kembali sama seperti semula. Apakah sudah ada uji klinisnya? Lalu bagaimana risikonya? Apakah bisa memandulkan anak bangsa? Tenang, karena penelitian ini telah melalui beberapa tahap uji klinis yang juga dilakukan analisis risiko untuk 30 tahun ke depan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosiokultural, ekosistem, maupun penanggulangan nyamuk. Dari penelitian tersebut, dikatakan risiko berada di level negligible risk atau risiko yang paling rendah dan dapat diabaikan. Nah, dari penjelasan tadi, sudah jelaskan bahwa nyamuk ini merupakan nyamuk baik yang dapat menjadi solusi untuk penyakit demam berdarah. Kita sebagai warga yang cerdas, harus bangga dengan hasil kerja keras peneliti Indonesia yang berdampak bagi kesehatan dunia. Sekian, terima kasih.